Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pembacaan firman Allah pagi hari ini, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sekali lagi, saya bacakan Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, bagaimana Yesus bersama murid-muridnya, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan Yesus menjawab pada ayat yang keempat dan seterusnya, untuk mulai berwaspada karena banyak orang yang akan menyesatkan kamu. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan juga dikatakan, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dalam ayat yang ke-6 juga, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan tanda-tanda ini, saudara-saudara, kita telah lihat, ya. Dan kenyataan yang kita hadapi sekarang, bagaimana banyak orang yang telah disesatkan. Kita juga mendengar bagaimana terjadi peperangan. Kita juga melihat kenyataan bagaimana gempa bumi yang sedang terjadi. Dalam ayat yang ke-12 ini, yang dikatakan oleh Yesus, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kita sekarang sedang menghadapi krisis kasih. Mengenai kasih, Yesus telah ingatkan bahwa makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa? Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, itu jelas bagi kita, ya. Kita baca dalam ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena adanya masa sukar, maka banyak orang, banyak umat-umat Tuhan bisa tersesat dan juga meninggalkan Tuhan. Ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Berbicara mempedulikan agama, berbicara tentang hal-hal rohani. Dan ini jelas di akhir zaman. Firman Allah ingatkan bahwa manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Bahkan manusia mulai menjadi hamba uang. Setiap manusia, kita memerlukan uang, tetapi kita bukan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, hal-hal ini yang sedang terjadi di akhir zaman ini dan menjadi ancaman bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mulai terjadi kehilangan kasih.
karena mulai mencintai dunia. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Diingatkan kepada kita ayat 15, 16, dan 17. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di akhir zaman ini, bahwa banyak orang yang mulai mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas bagi kita semua, hal-hal ini yang menghambat kita. Semua yang ada di dalam dunia, perhatikan baik-baik, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dikatakan dan diingatkan kepada kita, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sehingga kita kehilangan kasih, tidak lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Anak-anak mulai memberontak kepada orang tua karena mulai mereka menginginkan keinginan-keinginan daging yang harus dipuaskan. Dalam ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa semakin mengasihi Tuhan. Kita minta kekuatan Allah Roh Kudus untuk memampukan kita semakin mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita tetap mengalami kasih Bapa itu. Kasih di dalam rumah tangga kita, kasih di dalam pelayanan, kasih sesama umat manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di hari yang baru ini kami memuji mengagungkan Engkau. Kami boleh merasakan, mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami memasuki hari yang baru ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan tuntun pimpin langkah-langkah kami, sehingga kami tidak sesat diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini, tetapi kami mau mengasihi Engkau. Kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami semakin mengasihi Engkau, mengasihi sesama manusia, mengasihi Engkau lebih dari yang ada di dalam dunia ini, sehingga benar-benar kehidupan kami mengalami damai sukacita di dalam Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Engkau tahu setiap perbuatan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami rencanakan. Bahkan Engkau tahu sampai di kedalaman hati kami ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan keberadaan kami. Engkau juga yang memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan, baik dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan, bahkan karir mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.